Shalom bagi kita semua orang-orang yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Hari ini saya percaya kita semakin kuat di dalam kehidupan rohani kita. Kita semakin mengenal siapa Allah kita. Mari kita lanjutkan supaya kehidupan rohani kita semakin bertumbuh di dalam kualitas yang lebih baik. Saudaraku, hari ini saya akan berbicara tentang tips menjadi motivator. Tips itu artinya petunjuk praktis, hal-hal praktis yang harus dan menjadi pedoman untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Motivator itu berbicara tentang seseorang yang menyebabkan orang lain memiliki motivasi, memiliki semangat, gairah di dalam hidup ini untuk melakukan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu yang harus dia selesaikan di dalam kehidupan ini. Nah, saudaraku, mungkin kita berkata, saya bukan seorang yang bisa menjadi motivator. Saya tidak pandai berbicara. Saya tidak pandai untuk memberikan kata-kata yang memberikan semangat kepada orang lain. Apalagi saya punya banyak masalah. Bagaimana saya menolong orang lain yang punya masalah, yang dalam keadaan butuh semangat, butuh pertolongan? Itu tidak mungkin. Mungkin kita berkata demikian, benar, tetapi mari kita lihat. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Apakah benar pikiran kita itu? Nah, saudaraku, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan sampai selesai video ini supaya kita mendapatkan manfaat yang sebesarnya dan kita muncul menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Saudaraku, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini. Berkati kami yang mendengarkannya dan berkati hamba yang menyampaikannya, supaya pengajaran yang benar yang daripadamu itulah yang hamba sampaikan dan menjadi berkat bagi setiap kami. Pakai hamba menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, kita buka Alkitab kita. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini, seperti yang sudah saya sampaikan, hari ini saya memberikan judul tips menjadi motivator. Mari kita lihat apa saja yang menjadi tips supaya kita bisa menjadi motivator. Nah, tips yang pertama dari kebenaran firman Tuhan ini adalah hal yang berkaitan dengan murid. Kalau kita berbicara tentang kata murid, itu berarti tidak ada murid tanpa guru. Seorang murid haruslah belajar dari gurunya. Yang pertama, belajar dari sang guru. Saudaraku, guru kita adalah Allah. Guru kita adalah Tuhan Allah. Di dalam perjanjian baru lebih diarahkan kepada pribadi yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dialah guru, kepada dialah kita belajar. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Saya bacakan untuk kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Di dalam perjanjian baru, salah satu atribut yang dikenakan kepada Kristus adalah sang guru yang agung. Kalau dikatakan marilah kepadaku, itu artinya belajarlah kepadaku, datanglah kepadaku, supaya kau mengerti. Kau yang letih lesu berbeban berat,
engkau bisa beroleh kelegaan. Kelegaan berarti kita lepas, kita menang. Masalah yang menekan kita bisa selesaikan. Kita mendapatkan kebebasan. Kelegaan itu memberikan ketenangan kembali di dalam hidup kita. Gairah kembali, semangat yang baru. Saudaraku, kita harus belajar dari Sang Guru. Artinya, motivator yang agung adalah Yesus Kristus. Ketika kita belajar, kita juga akan menjadi sama seperti apa yang dilakukan Yesus. Yesus akan membuat kita menjadi seorang motivator juga. Saudaraku, ini yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Tips yang pertama, belajar dari Sang Guru. Yang kedua, mari kita lihat saudaraku. Dikatakan demikian, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saudaraku, yang kedua, kita harus memiliki lidah seorang murid. Dari mana kita bisa? Lidah seorang murid artinya lidah yang memberikan, menyampaikan perkataan-perkataan, menyampaikan kebenaran yang membuat orang yang letih lesu memiliki semangat yang baru di dalam kehidupannya. Perhatikan saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini berkata kepada kita, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ketika kita belajar dari Tuhan kita, dari Allah kita yang kita sembah di dalam Kristus, maka dari situlah kita mendapatkan, memiliki lidah seorang murid. Kita belajar bagaimana Yesus berkata-kata, bagaimana Yesus menyampaikan kebenaran. Kita belajar dan kita pun diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa melakukan sesuatu seperti yang dilakukan guru kita. Roma 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Lidah seorang murid adalah lidah yang digunakan menjadi senjata-senjata kebenaran. Lidah ini adalah salah satu anggota tubuh kita. Dan lidah ini salah satu anggota tubuh yang sangat penting, yang sangat urgent untuk kita hidup sebagai orang percaya untuk bisa menjadi berkat. Lidah ini haruslah menjadi senjata kebenaran. Artinya, dari dalam dan lewat lidah, perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang merupakan kebenaran. Kebenaran yaitu firman Tuhan. Artinya dari dalam hidup kita, hati kita, keluarlah firman Tuhan. Lewat lidah kita, kita menyampaikan perkataan-perkataan yang memberikan semangat baru, yang memberikan dorongan, yang memberikan gairah kembali di dalam kehidupan seseorang yang sedang letih lesu. Letih lesu, saudaraku, itu berarti tidak lagi berdaya, tidak punya kemampuan karena keletihan, karena masalah beban yang berat, karena kepenatan yang sangat. Jadi saudaraku, ketika lidah kita gunakan sebagai senjata kebenaran, firman Tuhan itu menguatkan, meneguhkan, membuat orang itu semangat kembali. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Saya ingin membawa kita untuk melihat Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-8 dan ke-9. Saya bacakan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Perhatikan saudaraku, firmanlah yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, memberikan kita gairah, yang membuat kita bercahaya kembali. Mata kita, semangat itu kembali timbul di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku,
bukan sekedar kata-kata yang menyenangkan hati orang, tetapi kebenaran yang kita sampaikan, firman Tuhan yang kita sampaikan, yang membuat orang lain bangkit kembali, semangat kembali, bergairah kembali, karena kebenaran itu telah memerdekakan mereka dari kondisi yang letih lesu, yang berbeban berat, yang membuat mereka selama ini tidak berdaya. Firman Tuhan membangkitkan semangat baru. Firman Tuhan membuat kita kembali bergairah di dalam kehidupan ini dan memiliki kekuatan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Lewat kebenaran firman Tuhan, lewat lidah yang kita sampaikan, Roh Kudus bekerja untuk menolong orang-orang yang sedang mengalami berbagai macam masalah di dalam kehidupannya, yang ada di dalam keadaan letih lesu dalam hidup ini. Yang ketiga, saudaraku, memiliki telinga seorang murid. Nah, perhatikan, dikatakan demikian. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Telinga seorang murid, telinga yang mendengar. Saudaraku, telinga ini sangat penting. Ketika kita memiliki telinga seorang murid, karena kita dengan tekun sungguh-sungguh mendengarkan pengajaran, mendengarkan arahan-arahan dari sang guru kita, maka kita mengerti apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita bertindak di dalam kehidupan ini. Saudaraku, ketika seseorang punya masalah, kita harus dengar lebih dahulu dengan baik apa masalahnya, sehingga kita tahu solusi, kata-kata, semangat, kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan itu akan berdampak untuk memberikan dia semangat yang baru. Tapi kalau kita tidak mendengar, kemudian berkata-kata, kita tidak tahu masalah yang sedang dihadapi, kita tidak tahu akar permasalahan, maka saudaraku, perkataan kita bukan memberikan semangat baru, mungkin memperkeruh, mempersulit, membuat dia menjadi semakin bingung. Tetapi ketika kita mendengar dengan baik, seperti kita mendengar kepada Tuhan Allah, mendengar kepada guru kita, maka telinga ini semakin tajam. Setiap hari kita membangun hubungan pribadi dengan Allah. Lewat hubungan pribadi itulah kita memperoleh telinga yang semakin tajam, telinga yang baik untuk mendengarkan orang lain. Dan kemudian lewat itulah lidah kita, senjata kebenaran ini, beraksi untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya, terutama yang letih lesu di dalam hidup ini. Telinga yang mendengar akan memampukan mulut kita, lidah ini menjadi alat yang luar biasa di dalam kehidupan ini yang dipakai Tuhan, sehingga benar lewat kita menjadi seorang motivator, maka orang lain banyak yang ditolong, banyak yang diberikan semangat yang baru. Jadi saudaraku, keraguan kita, kebimbangan kita, ketidakpercayaan kita, apakah kita bisa menjadi seorang motivator? Hari ini dijawab oleh firman Tuhan. Setiap kita punya potensi untuk menjadi seorang motivator. Mari tips ini kita praktekkan dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan menjamin kita menjadi motivator, menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, hamba sudah menyelesaikannya. Sempurnakan pemberitaan firman ini supaya kami muncul dan kami meyakini kami pun di dalam Engkau, di dalam Kristus bisa dan berpotensi dan menjadi motivator yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.